Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini kita akan ngebahas satu buah topik, ada hubungannya juga sama perempuan dan juga secara general ya kali ini ya. Kita akan ngebahas satu buah topik yang juga lagi happening, lagi viral banget, yaitu persoalan antara mantan manajer salah seorang selebgram terkenal banget ya, selebgram Puji Utami ya, dengan mantan manajernya. Nah, yang sekarang sedang berproses di kepolisian, sudah masuk dan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi mantan manajer ini dituduh telah menggelapkan dana kalau nggak salah kurang lebih sekitar 1,3 miliar. Dan kemarin telah dilakukan beberapa hari lalu ya, telah dilakukan pers release oleh kepolisian Jakarta ya, kalau nggak salah Metro ya. Nah, yang akan kita bahas apa yang telah disampaikan oleh pihak kepolisian ya pada saat pers release itu. Yuk kita kupas satu persatu. Jadi salah satu poin penting yang akan kita bahas di sini adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian ya, yang menyatakan bahwa gaji mantan manajer selebgram tersebut adalah menerima kisarannya angkanya 500.000 meskipun ada komisi-komisinya. Menarik nih untuk kita bahas. Karena kan ini sekelas artis ya, selebgram yang sedang naik daun sekali gitu. Jadi sebenarnya layak tidak sih kita memberikan 500? Menurut emak ya, menurut emak, no offense, saya harap tidak ada yang tersinggung. Kita ambil hikmah ya. Pertama, pencurian tidak dibenarkan, tapi kita mau ambil dari sudut pandang yang berbeda. Jadi seperti ini, manajer itu kan sebenarnya seseorang yang memiliki kemampuan skill ya, bukan pekerja yang non skill. Apalagi sekelas artis, sekelas selebgram yang sangat super sukses. Jadi seorang manajer harus memiliki kemampuan networking tentunya, terus kemudian memiliki kemampuan komunikasi pastinya, dan pengaturan strategi-strategi lain. Terus seorang manajer ketika bekerja otomatis dia akan memerlukan amunisi-amunisi dan logistik-logistik dong untuk mencapai target-target yang mau dia capai ya kan. Kebayang nggak sih kalau misalnya kita orang biasa nih, kita misalnya ngumpul, kita mau cari pekerjaan nih untuk diri kita sendiri, kita nraktir mungkin bisa kopi keliling 5.000 rupiah. Tapi kalau manajer artis apalagi papan atas ya sedang booming banget, saya rasa kan nggak mungkin nih sekedar minum kopi 5.000, pasti juga diperlukan untuk nongki-nongki ataupun apapun itu yang harganya pasti kisarannya lumayan juga kan untuk ukuran di Jakarta apalagi. Terus dibilangnya bahwa ini sekedar semacam anggap aja uang transportasi. Yuk kita bahas lagi masalah uang transportasi. Jadi kalau misalnya kita bayangin ya, kalau misalnya itu kita anggap sebagai tunjangan transportasi, kita tahu sendiri bahwa di Jakarta meskipun ada KRL dan sebagainya, tapi untuk menghubungkan antara titik satu ke titik yang lainnya kan semuanya tidak serta-merta akan terhubung dengan layanan transportasi terintegrasi yang murah ya, apalagi untuk sekelas misalnya manajer atau apapun itu ya, yang pastinya akan memerlukan lebih banyak pengeluaran di segi transportasi, mungkin pakai GoCar atau Gojek kalau seandainya belum punya kendaraan. Well, kita tidak tahu terlalu pasti ya, tapi yang mau kita bahas adalah begini loh. Sekelas manajer yang seperti kita bahas tadi itu memiliki kemampuan skill yang berbeda dengan kebanyakan orang lain. Jadi dia bukan orang yang kayak sekedar membawa barang, tapi dia benar-benar orang yang mencarikan kita pendapatan. Jadi gimana sih caranya sebaiknya? Saya rasa kita perlu untuk mengukur ulang kembali ya, agar lebih menghargai jasa seseorang, apalagi yang orang itu mendatangkan penghasilan bagi kita. Pertama, mungkin ya sebaiknya tidak ditetapkan gaji pokok semacam 500.000. Kalaupun mau komisi, mungkin anggap aja gaji pokok kalau menurut emak ya, seperti di perusahaan-perusahaan, seharusnya kalau bisa nih ya menyesuaikan dengan kebutuhan minimal di kota tempat tinggal yang bersangkutan. Terus untuk masalah komisi atau reward itu anggap aja sebagai sebuah bonus. Jadi ada target tertentu, kamu harus mendapatkan project sekian, terus nanti ataupun akan mendapatkan bonus sekian, reward sekian persen, atau kalaupun misalnya hanya tercapai sekian akan seperti apa. Masalah punishment atau ketakutan, nah kan kadang ada orang berpikir, nih kalau nggak kita kasih seperti itu, nanti orang tuh enak dong aku kerja, gabut aja deh nggak ngapa-ngapain, terus kemudian nggak nyariin kerja tuh aku juga akan dapat segitu. Nggak juga, karena kan sistem reward kita berjalan. Sementara sistem punishment kalau pekerjaan yang seperti ini, karena bukan terikat dengan perjanjian PP dengan perusahaan seperti itu ya, jadi kan lebih mudah, nggak tercapai target bisa diakhiri kok kapanpun yang bersangkutan mau. Nah semacam itu. Jadi ambil poin positifnya adalah mungkin kayak gini deh, semacam kita order Gojek ya kan. Memang kalau misalnya Gojek, kalau kita nggak kerja dulu kita nggak akan dapat bayaran kita.
Tapi kan kalau Gojek kan pasti, saya jalan sekian kilometer, saya pasti akan dapat uangnya. Tapi kalau seandainya kita bergerak di bidang jasa, meskipun kita ketemu klien beberapa kali, dengan mengeluarkan uang beberapa kali juga, belum tentu kita akan dapatkan apa yang kita mau, gitu loh. Jadi semoga tidak jadi ketersinggungan bagi siapapun, untuk jadi pelajaran bagi kita, terutama para emak-emak ya. Karena kadang kita juga akan, misalnya kita juga akan berhubungan dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Maksudnya emak, ini jadi renungan kita saja gitu loh ya. Jadi dalam artian kadang nanti suatu saat kita akan mempekerjakan, mungkin kalau kita banyak rezeki, kita bisa mempekerjakan asisten rumah tangga di rumah kita, atau kita mempekerjakan orang yang sekedar mencuci baju anak-anak atau apa, ataupun kita misalnya memerlukan orang dalam jangka waktu singkat, misalnya tukang ojek atau apapun itu. Jadi agar lebih dijadikan ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, bukan hanya sekedar, oh ya kamu akan dapat segini kalau melayaniku dengan kemauanku yang seperti ini gitu. Tapi tidak ada salahnya kita memberikan lebih. Sekali lagi, prinsipnya adalah beramal jauh lebih baik ya, ikhlasin dan lebih menghargai jasa orang yang telah bekerja dan berjasa untuk kita. Kalau ada yang kurang setuju, pasti akan banyak yang kurang setuju. Silakan tulis di kolom komentar, emak dengan senang hati akan menerima segala komplain ataupun berbagi opini atau berdiskusi. Sampai ketemu di topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.